Antara gaster atau lambung dengan esophagus terdapat sphincter atau cleft, yaitu lower esophageal sphincter yang mencegah aliran bau dari isi lambung ke esophagus. Akan tetapi pada kondisi GERD, sphincter ini melemah sehingga menyebabkan isi lambung dapat mengalir kembali atau mengalami reflux ke esophagus. Kita ketahui bahwa mukosa gaster memiliki pertahanan terhadap asam lambung. Adapun mukosa esophagus yang merupakan epitel squamosa dengan keratin tidak tahan akan suasana asam, sehingga cairan lambung yang reflux ke esophagus akan merusak dinding mukosa dari esophagus. Adapun cara reflux pada GERD terjadi akibat beberapa mekanisme. Yang pertama adalah terjadinya transient less relaxation, di mana lower esophageal sphincter mengalami relaksasi yang bersifat sementara. Diperkirakan sebagian besar reflux pada GERD terjadi melalui mekanisme ini. Mekanisme selanjutnya adalah tekanan lower esophageal sphincter yang rendah. Jadi secara keseluruhan pada individu yang mengalami GERD ini, tekanan pada les itu rendah sehingga mudah terjadi reflux dari lambung ke esophagus. Selanjutnya adalah swallow associated less relaxation, di mana relaksasi les terjadi pada saat terjadi proses penelan. Kemudian yang terakhir adalah relaksasi akibat mengedan tepat pada saat episode tekanan les rendah. Mengedan tentu akan meningkatkan tekanan intraabdomen yang kemudian akan menyebabkan reflux isi lambung ke esophagus. Cairan gastrik atau lambung sendiri memiliki beberapa sifat yang dapat merusak esophagus. Sifat utama adalah keasaman yang tinggi, di mana zat asam akan merusak dinding esophagus. Kemudian di cairan gaster atau lambung juga terdapat enzim seperti pepsin, di mana walaupun konsentrasi yang rendah dapat merusak dinding dari esophagus. Bakteri juga berperan dalam proses GERD, terutama bakteri Helicobacter pylori, serta kandungan garam empedu pada cairan lambung juga dapat merusak dinding esophagus. Garam empedu ini sebetulnya dihasilkan oleh duodenum atau usus 12 jari bagian proksimal. Biasanya kandungan empedu pada cairan lambung sedikit. Akan tetapi pada beberapa kondisi, terutama saat transit isi lambung berlangsung lebih lama, misalnya pada konsumsi lemak yang berlebihan, maka kandungan garam empedu pada isi lambung akan meningkat. Gabungan keempat faktor ini dapat melukai dinding esophagus sehingga muncul esophagitis, di mana tampak pada gambar endoskopi ini terdapat luka pada dinding esophagus disertai dengan peradangan di sekitarnya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa gejala GERD berhubungan dengan perlukaan esophagus akibat cairan lambung. Gejala GERD ini ternyata cukup sering dijumpai, di mana survei dengan menggunakan GERD kit didapatkan kejadian GERD di Indonesia sampai mencapai 57,6%. Adapun gejala GERD terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah gejala tipikal yang terdiri dari heartburn atau panas di dada, kemudian regurgitasi atau serasa ada cairan yang mengalir kembali dari perut ke kerongkongan atau bahkan ke sekitar mulut, kemudian disphagia atau nyeri saat menelan. Terdapat pula gejala atipikal atau extraesophageal, di mana gejala ini muncul di luar dari saluran cerna. Akan tetapi mekanisme terjadinya sama, yaitu reflux atau mengalirnya isi dari lambung terutama ke saluran napas, baik paru-paru ataupun saluran napas bagian atas, sehingga gejala tipikal tersebut dapat berupa batuk atau mengi, serak atau nyeri tenggorokan, kemudian nyeri dada yang biasanya nyeri dada atipikal atau non-cardiac chest pain, kemudian otitis media atau radang di telinga bagian tengah, dan erosi enamel gigi atau kerusakan pada gigi. Untuk dapat mendiagnosis penyakit GERD, itu pertama kali harus dilihat dari anamnesis, mulai dari keluhan utama dan kemudian menggali gejala-gejala GERD, baik itu gejala tipikal maupun gejala atipikal. Tentu saja digali pula beberapa faktor risiko dari GERD, misalnya konsumsi tinggi lemak, peningkatan berat badan yang signifikan, minuman berkarbonasi, konsumsi kafein, alkohol, serta rokok. Adapun alat atau tools yang dapat digunakan dalam memformulasikan diagnosis GERD dari kumpulan gejala misalnya adalah GERD, di mana merupakan suatu kuesioner yang berisi gejala-gejala dari GERD dan dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan menjumlahkan poin-poin dari item pertanyaan dalam kuesioner tersebut, dan kemudian selain untuk diagnosis dapat pula dipakai dalam menentukan tingkat keparahan dari GERD.
Adapun tes penunjang yang lain yang lebih diperlukan adalah endoskopi saluran senam bagian atas, manometri esophagus, serta pengukuran pH atau pH metri 24 jam.